Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Hanover Class. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar meskipun harus belajar di rumah. Ya, baik, hari ini sebelum mulai belajar kita baca doa dulu ya, supaya Allah memberkahi ilmu kita. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa memulai pembelajaran ini dengan semangat sehingga ilmu yang disampaikan pun menjadi bermanfaat ya. Baik. Hari ini Miss akan menjelaskan materi tematik 4A, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ya, yaitu mengenai menghargai keberagaman budaya bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa bisa mengetahui sejarah nenek moyang bangsa Indonesia, bisa mengetahui aneka ragam suku bangsa Indonesia, bisa mengetahui penyebab keberagaman suku bangsa di Indonesia, dan bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Ya, oke, sebelumnya Misus akan menampilkan peta Indonesia ya. Kalian lihat betapa besarnya pulau di Indonesia ya. Indonesia mempunyai banyak pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil, dan itu tidak semua negara memiliki sebanyak ini kepulauannya ya. Indonesia mempunyai sekitar 18.000 pulau ya, dari baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tidak nampak di sini ya. Semuanya ternyata sangat beraneka ragam, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua ya, semuanya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang disyukuri. Dari mulai Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, kemudian Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan seterusnya ya. Itu merupakan kekayaan alam yang luar biasa yang harus kita syukuri ya. Baik. Nah, dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tentang fitrah manusia, Allah berfirman yang artinya, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti ya. Jadi maha besar Allah dengan segala kuasanya. Allah tidak menerima tidak menilai kita itu dari suku bangsanya, kekayaannya, laki-laki atau perempuannya, tapi Allah menerima amal kita itu berdasarkan ketakwaan kita. Jadi meskipun berbeda-beda suku, bangsa, agama, bahasa, kulit warna, tapi itu sama dalam pandangan Allah. Dan yang Allah terima dari amalan kita adalah ketakwaan kita, amal soleh kita ya. Maha benar Allah subhanahu. Baik, apa saja yang disebut dengan keragaman budaya bangsa Indonesia ya? Ada agama ada banyak di Indonesia ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu yang resmi ya, yang resmi agama yang ada di Indonesia. Kemudian suku bangsanya apa saja? Kamu sering mendengar pasti ya, suku bangsa yang ada di Indonesia itu begitu beragam. Salah satunya ada suku Jawa, suku Betawi, suku Sunda, suku Batak, suku Nias, suku Dayak ya, dan masih banyak lagi suku yang ada di Indonesia ya. Kalian bisa baca buku di tematik 4A nanti ya. Kemudian apa lagi yang berbeda? Bahasa. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Batak gitu ya. Beda-beda bahasanya, dan itu luar biasa. Meskipun berbeda-beda tapi indah ya, dan itu sudah banyak sering kita dengar di sekitar kita, orang-orang berbahasa dengan bahasa daerahnya. Kemudian apa lagi yang berbeda? Ada upacara adat. Ada upacara adat menjelang 1 Muharram, menjelang panen padi, atau menjelang kelahiran anak, atau setelah anak lahir. Itu upacaranya sangat berbeda-beda ya. Banyak yang unik dari setiap upacara itu.
Ada juga upacara adat pernikahan. Nah, ini yang mungkin sering kita lihat ya. Sangat beragam dan sangat indah. Kemudian apalagi lagu daerah. Ada lagu daerah O Inani Keke, Ampar-ampar pisang, Manuk dadali gitu ya. Setiap daerah tuh punya lagu daerah. Kemudian apalagi ada tarian daerah. Tarian daerah Yapong dari Sunda, ada tari Jaipong ya, ada Yapong dari Betawi ya, Jaipong dari Sunda, ada tari pendet dari Bali dan sebagainya. Itu merupakan kekayaan Indonesia yang luar biasa ya, beragam budaya bangsa Indonesia yang tidak semua negara punya ya. Hanya beberapa saja di antaranya Indonesia yang punya banyak keberagaman budaya ya. Dan kemudian juga makanan, apalagi makanan ya, ada pempek, ada gado-gado, ada gudeg dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada pakaian juga ya. Nah, bagaimana sejarah nenek moyang bangsa Indonesia? Secara umum, Misus akan jelaskan secara singkat. Kamu bisa baca nanti di halaman 31 sampai 33 ya. Ternyata sejarah nenek moyang bangsa Indonesia itu sudah berlangsung sangat lama sekali nak. Diawali sejak tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 500 Masehi ya. Sekarang tahun 1442 Hijriah atau setelah tahun 2021 ya. Jadi sangat ini banget ya, sudah sangat lama banget berlangsungnya sejarah bangsa Indonesia. Berawal dari bangsa Yunan, Tiongkok Selatan, pindah ke wilayah Nusantara karena terdesak oleh keadaan ya. Memang ternyata dari sejarahnya dari zaman dulu ya, bangsa Yunan atau Tiongkok Selatan itu sudah masuk ke Indonesia. Makanya sekarang di Indonesia pun banyak orang Tiongkok, banyak orang Cina ya. Ya, kemudian mereka terbagi dalam 2 gelombang kedatangan. Ada tahun 2000 sampai 5000 sebelum Masehi itu bangsa yang datang adalah Proto Melayu atau Melayu tua. Kemudian ada Detro Melayu atau Melayu muda ya. Nah, kalian bisa nanti baca lebih lengkap di halaman 33 sampai 35 ya. Apa saja macam-macam suku bangsa Indonesia? Ada suku bangsa Negrito ya. Negrito itu identik dengan berkulit hitam ya. Kulitnya hitam, rambutnya keriting, tubuhnya pendek. Nah, ini banyak terdapat di Afrika Tengah dan Semenanjung Melayu ya. Jadi suku bangsa Negrito ciri-cirinya hitam, kulit hitam, rambut keriting, tubuhnya pendek. Kemudian kalau suku bangsa Weduit, ciri-cirinya tubuhnya sedang ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek, kulit sawahnya matang dan rambutnya hitam ya. Dan ada juga suku bangsa Melayu yang dibagi menjadi 2, yaitu suku Melayu tua dan suku Melayu muda ya. Oke. Apa yang menyebabkan keragaman suku bangsa di Indonesia? Pertama, perbedaan ras ya. Perbedaan ras contohnya suku-suku di Papua berasal dari ras Negroid ya. Kamu sering lihat orang-orang Papua itu kulitnya hitam, rambutnya keriting ya. Nah, itu karena ada perbedaan ras. Kemudian ada perbedaan geografis ya, perbedaan letak geografis. Contohnya suku Tengger tinggal di wilayah pegunungan. Kalau suku Bugis hidupnya di pesisir gitu ya. Jadi ada masyarakat yang memang tinggal di atas pegunungan, ada juga yang tinggal di pinggir pantai atau juga tinggal di daratan biasa ya. Kemudian ada perbedaan latar belakang sejarah ya, dan perbedaan agama dan kepercayaan. Itu yang menyebabkan keragaman suku bangsa di Indonesia ya. Sehingga Indonesia begitu banyak perbedaan tapi ternyata tetap bersatu sampai sekarang. Tidak ada itu yang namanya bertengkar atau perang antar suku, tuh nggak ada ya. Semuanya bersatu karena mempunyai rasa kebersamaan ya. Baik. Nah, bagaimana kita menghargai perbedaan? Dengan berbagai perbedaan bahasa, kulit, suku bangsa, agama, pakaian, upacara adat. Bagaimana cara menghargai perbedaannya ya? Karena tidak semua orang bisa menerima perbedaan. Nah, kita harus bisa menerima suku bangsa itu sebagai bagian dari kita, sebagai keluarga kita. Sebagaimana tadi kita mendengar ayat Al-Quran dalam surat Al-Hujurat bahwa memang Allah sudah menciptakan perbedaan-perbedaan itu, nggak bisa kita hindari ya. Kita harus menghargai perbedaan itu dan mensyukuri perbedaan itu sebagai bentuk kuasanya Allah ya. Kemudian tidak menjelek-jelekan, tidak menghina atau merendahkan suku bangsa lain. Kita beda suku bangsa dengan teman, dengan tetangga kita, kemudian kita tidak mau berteman atau bergaul, tidak boleh seperti itu ya. Semua sama asal itu untuk kebaikan
ya. Tidak boleh diajak untuk berantem atau saling menghina, menjelek-jelekan, itu tidak boleh, ya. Karena semuanya sama. Dan yang harus disadari, perbedaan itu adalah rahmat Allah, maha kuasanya Allah. Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa Allah bisa membuat perbedaan-perbedaan itu, ya. Oke, mudah-mudahan kita semakin menyadari bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Perbedaan itu adalah indah, tidak boleh dihina, direndahkan atau dijelek-jelekan, ya. Ya, baik, kesimpulan dari materi hari ini adalah Allah memberikan banyak nikmat kepada kita untuk disyukuri, diantaranya keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan lain-lain. Kemudian sebagai anak Indonesia, kita harus mempelajari sejarah budaya Indonesia agar mencintai bangsa. Jangan sampai kita mencintai produk orang lain, produk negara orang lain, tapi kita tidak tahu sejarah negara kita, ya. Kemudian meskipun kita berbeda-beda, tapi harus bisa menghormati dan menghargai. Perbedaan tidak boleh membuat kita menjadi bermusuhan atau bertengkar, ya. Justru perbedaan itu harus menjadikan kita bersatu supaya kita tidak mudah untuk dipengaruhi oleh bangsa lain, ya, karena kita punya persatuan. Baik, terima kasih untuk perhatian kalian. Kalian baca bukunya, jangan lupa halaman 25 sampai 34, baru nanti kalian mengerjakan tugas, ya. Itu saja penjelasan dari Miss Uus Hannoverians. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.